Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sahrimal Esos. Baiklah, kita masih melanjutkan kitab Fathul Qorib fi syarhi Alfazit Taqrib, yaitu syarah dari matan Abi Syuja karangan Muhammad Qasem Al-Ghazi. Kemarin kita telah membahas bab talak. Sekarang kita lanjutkan masih di dalam bab talak juga, yaitu wayan kasimut talaku bi'tibarin akhara ila, dan terbagi juga hukum-hukum talak itu bila dilihat dari sudut pandang lain, berarti dari faktor lain ya, dari luarnya, kepada apa itu? Satu, wajibin, yaitu talak itu ada kalanya hukumnya wajib dijatuhkan. Wajib dijatuhkan talak itu. Seperti tolakil muli, seperti talaknya seorang suami yang telah mengilak istrinya. Ilak itu bersumpah tidak menggauli istrinya, misalnya 4 bulan atau lebih. Maka pada saat 4 bulan itu dia dua cuma, dia menggauli istrinya melanggar sumpahnya, bayar kifaratnya, atau dia menjatuhkan talak kepada istrinya, hukumnya wajib. Yang kedua, wa mandubin, hukum talaknya itu menjadi sunat atau sifatnya sunat mandub, dianjurkan. Apa contohnya? Katolaki mura'atin, seperti mentalak atau mencerai istri ghairi mustaqimatil hali, yang tak benar. Apa contohnya? Kasayyiatil khuluqi, seperti seorang istri yang berakhlak buruk. Nah, itu hukumnya mandub, diceraikan. Sudah diajar, tidak juga mengerti. Yang ketiga, makruhin, yaitu hukum talaknya makruh. Apa itu? Seperti katolaki mustaqimatil hali, seperti menceraikan istri yang baik-baik. Nah, diceraikan tidak ada salah, tidak ada apa, istri diceraikan hukumnya makruh. Wa haramin, dan hukum talak itu juga menjadi haram. Apa itu? Katolakil bid'ati, seperti talak bid'ah atau talak bid'i kemarin, itu hukumnya haram, yaitu menceraikan istri dalam keadaan haid atau menceraikan istri dalam masa suci yang telah digauli. Nah, ini hukumnya adalah talak-talak yang haram. Makanya talak itu ada yang talak sunni, ada yang talak bid'i. Talak sunni kemarin talak yang dijatuhkan dalam keadaan suci yang belum digauli. Talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan suci yang digauli atau dalam keadaan haid. Adapun selain itu ada juga talaknya bukan talak sunnah, bukan talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada perempuan yang masih kecil, atau talak yang dijatuhkan kepada perempuan yang telah menofos, atau perempuan dalam keadaan hamil. Nah, itu dia bukan talak sunnah atau talak bid'ah. Atau perempuan yang terkhuluk yang belum digauli oleh suaminya, itu talak yang bukan sunnah dan bukan pula bid'ah. Nah, tapi ketika sebuah talak itu dijatuhkan dalam keadaan bid'ah yang saya sebutkan tadi, maka hukumnya adalah haram. Kemudian waqad sabaqa, sungguh penjelasan itu telah berlalu. Wa asaral imamu, dan imam mensyaratkan Al-Juwaini li tolakil mubah, bagi tolak yang mubah itu, bi tolaki, tolak mubah itu apa? Tolak orang, seorang suami, man la yahwa hazauju, talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana suaminya itu tidak punya keinginan terhadap istrinya. Wala, dan juga atau talak yang tasma'u nafsuhu, yang mana suaminya tidak ridha bimu'natiha, dengan menafkahi istrinya, bila istimta'in biha, sementara istrinya tidak mau melayaninya. Jadi ini termasuk talak-talak yang mubah, yaitu seorang istri yang tidak ada lagi keinginan suami kepada dia, atau tidak ada lagi kerelaan suami untuk memberi nafkah karena istrinya tidak ada istimta atau melayaninya. Demikianlah
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.